Moms, kita tahu banget di bulan Februari ini kan dikenal dengan bulan cinta, bulan love gitu kan ya. Dan biasanya kita sibuk tuh mempersiapkan segala sesuatunya untuk pasangan, untuk orang terkasih, ya sebagai bentuk tanda cinta dan tanda sayang. Tapi tunggu deh, kalau ngomongin tanda cinta dan tanda sayang, sudahkah Anda menyayangi diri Anda sendiri, Moms? Wow, berat ya omongannya. Nah, di Moms Talk kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang ibu yang luar biasa, yang cinta sama keluarganya, begitu memperhatikan suami dan anak-anaknya, tapi juga yang luar biasanya juga punya waktu untuk sayang dan mencintai dirinya sendiri. Hai Rini. Hai Mbak Angie. Ini kita lagi pandemi ya. Jadi kita mematuhi protokol kesehatan. Yang ya pasti kan? Maskernya juga matching sama baju. Tapi masker tetap matching sama baju. Rini apa kabar? Baik. Nord, umurnya berapa sekarang? Nord 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. Gak kerasa ya? Gak berasa banget. Dia tuh masih kecil. Iya, aku lihat foto-fotonya masih kecil. Sekarang udah bawel banget deh. Udah bisa apa aja? Wah, udah bisa bikin lagu sendiri. Oh, yang benar. Benar. Jadi dia tuh, dia kan emang tahun lalu tuh punya single sendiri kan, judulnya Go Thomas. Iya. Sekarang ini dia tuh kayak makin sering bikin lagu sendiri. Jadi dia bisa lagi nonton atau lagi ngapain, dia kayak we can do it, pokoknya gitu. Oh yes. Uptown Funk gitu, dia suka Bruno Mars banget soalnya. Jadi dia lagi senang-senangnya nyiptain lagu sendiri, tapi nggak mau kita rekam. Jadi kalau kita mau rekam kita kayak harus diem gitu, ya. Terus selain itu lagi suka banget sama drum. Makanya kayak pengen banget beliin kado ulang tahunnya tuh drum kan ceritanya. Dia suka banget soalnya, kita pengen beliin drum elektrik gitu. Nah terus berhitung udah jago juga ya, udah mulai bisa. Berhitung dia udah kalau ngeliat angka udah kayak 1000 bla 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 gitu. Baca masih juga. Terus ya udah makin bawel aja sih, makin banyak apa ya, ngomong yang kayak kita tuh kayak ada apa namanya, bukan interogasi, negosiasi. Udah bisa negosiasi sama dia. Keren banget. Nah Rin, ini kan kita ngomongin bulan Februari tuh bulan penuh cinta ya kan. Sebelum kita ngomongin soal cinta, Rini sekarang di masa pandemi kegiatannya jadinya gimana nih Rin? Kegiatan di rumah aja. Aku jarang jalankan protokol kesehatan yang dengan baik dan benar. Aku jarang banget keluar rumah. Kerjaan di luar rumah tuh cuma 2 kali selama setahun. Selama pandemi ini? Iya, selama pandemi ini. Itu waktu itu Agustus, karena ada virtual show yang emang seharusnya kita adain di bulan April lah kalau nggak salah, tapi karena pandemi diundur dan harus virtual dan udah kontrak juga, jadi ya udah gitu kan. Terus ada kerjaan sama Project Soundwave juga. Selebihnya aku beneran di rumah. Kebetulan ada kerjaan virtual juga yang bisa kita syutingnya di studio sendiri. Jadi aman. Iya, jadi aman. Terus ya udah, aku sih ngerasanya jadi lebih bisa kayak membagi waktuku tuh benar-benar banget gitu, karena kerjaannya di rumah juga cuma di studio. Bisa main sama Noci, ntar ke studio lagi. Jadi ada di sini terus. Akhirnya bisa nge-grab semuanya gitu. Nah sekarang balik lagi nih, kayak tadi aku bilang bulan Februari bulan cinta. Konotasi cinta itu kan pasti ke pasangan, ke anak gitu. Tapi sebenarnya kan satu hal yang penting adalah juga kita sayang sama diri kita sendiri, self love. Nah menurut Mother and Baby, Rini tuh termasuk moms yang juga menunjukkan self love-nya, ya kan? Nah emang buat Rini tuh seberapa penting sih self love itu? Menurut aku penting banget, karena itu yang menjaga keseimbangan hidup aku sih. Iya sih. Jadi ketika aku bener-bener tahu bagaimana cara mencintai diri aku rasa segala sesuatu yang aku jalanin tuh jadi seimbang dan selaras gitu. Kayak di saat aku juga menemukan ini setelah aku punya anak juga sih. Jadi lama banget sebenarnya. Dulu aku masih banyak banget yang ngerasa insecure, terus kayak nggak suka sama banyak hal lah gitu. Tapi setelah menikah kayak aku dan punya anak, kayak aku dikasih lihat aja gitu bahwa aku tuh harus menerima kekurangan dan kelebihan diri aku gitu, dan aku harus mencintai diri aku tuh apa adanya, karena memang setiap manusia itu unik dan setiap manusia itu spesial juga dan udah terlahir sempurna. makhluk yang paling sempurna gitu. Jadi ya udah gitu. Dan akhirnya setelah
punya anak, pola pikir aku banyak berubah. Aku jadi lebih bisa untuk melihat kekurangan aku menjadi sesuatu hal yang ngebuat aku jadi lebih baik lagi. Nah, ini dia nih. Kayak aku pengen menggarisbawahi melihat kekurangan aku sebagai sesuatu yang lebih baik lagi, bukan dijadiin ya udahlah ya emang gua nggak bisa. Iya, ya udah betul, gitu kan. betul. Nah, ini kan pasti ada dong perjalanannya sampai Rini bisa menerima segala kekurangannya menjadi sesuatu bentuk positivity ya kan, menjadi bentuk suatu self love untuk diri sendiri. Nah, perjalanannya tuh gimana tuh, Rin? Wah, panjang banget. Aku dulu tuh tipe orang yang kalau misal aku kan terplanning banget. Kalau hal yang nggak sesuai dengan aku mau tuh aku bisa yang kayak menyalahkan diri aku sendiri. Oh gitu, Rin? Nyalahin keadaan, nyalahin orang lain, nggak terima. Pokoknya kok ini kan udah terplanning banget, kok nggak dapet ya? Kok nggak bisa yang marah banget gitu. Sampai akhirnya aku disadarkan ya setelah aku menikah dan punya anak ya, aku kayak tiba-tiba lebih tenang aja dan lebih berpikir jernih aja gitu. Dan makin kesini tuh makin ngerasa kalau segala sesuatu nggak sesuai dengan yang aku dapat, yang aku planningin, ya udah nggak perlu kayak harus disesali atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Justru yang harus dipikirkan adalah berterima kasih sama diri sendiri gitu, karena kita yang udah ibaratnya diri kita, badan kita ini sudah melakukan hal yang otak kita inginkan, yang hati kita inginkan gitu. Tapi ketika kita nggak malah nyalain diri kita sendiri lagi dengan kegagalan yang kita terima, itu yang ada kita makin nyakitin diri kita. Kenapa enggak dibuat kegagalan itu sebagai pembelajaran biar kedepannya kita bisa bersikap lebih baik lagi, atau planningnya mungkin lebih gimana lagi gitu. Jadi ya itu sih, aku ngerasa perubahan pendewasaan ketika menjadi seorang ibu, kayaknya aku baru bisa mendapatkan hal itu yang tadinya mungkin emosional banget dalam segala hal. Padahal tuh biasanya perubahan dari seorang yang belum punya anak ya, terus kita menjadi ibu punya anak, itu tuh adalah momen-momen dimana kita sering malah merasa kayaknya aduh kok aku begini, banyak yang kayaknya banyak kurangnya gitu. Apalagi kita tahu ya sering banget, mungkin moms juga pasti yang lainnya juga merasakan yang namanya mom shaming. Itu kan yang buat jadi kita nggak sayang nih sama diri kita gitu, karena kok ternyata aku banyak kurangnya gitu. Rini pernah nggak sih mengalami mom shaming? Mungkin dari kadang-kadang yang paling sering itu adalah gini, bentuk tubuh, terus udah gitu cara kita mengasuh anak, lalu apalagi ya, paling sering sih biasanya ibu-ibu tuh mengalami dua hal itu tuh. Ya kan? Cara nggak sih? Kok gitu sih, nggak boleh begitu ya kan, kalau ini anak, apalagi kita hidup di social media ya kan. Untungnya aku emang bukan tipe yang terlalu mengekspos cara didik aku ke media gitu, ke Instagram aku paling cuma yang kayak belajar Noci aja, karena menurut aku dengan metode yang aku pakai works di Noci, dari sekolahnya gitu, works di Noci, dan aku share, siapa tahu ada moms-moms di luar sana yang mungkin mau mencoba metode yang sama gitu buat anaknya. Tapi selain itu memang aku nggak pernah terlalu mengekspos cara didik aku sih, karena aku tahu akan hal itu. Dan kalau misalnya cara pola asuh anak itu kita kayak berselisih paham, itu nggak baik juga. Kenapa? Karena setiap orang kan punya cara ngasuhnya beda-beda ya. Dan untungnya yang paling penting buat aku adalah keluarga aku sih, dari keluarga aku dan keluarga Jevin juga semuanya mensupport gimana caranya aku dan Jevin ngasuh anak gitu. Jadi nggak pernah ikut campur atau nggak pernah berkomentar yang gimana gitu. Jadi benar-benar support sistemnya tuh kuat banget, karena mereka juga menyadari bahwa tiap anak itu kan punya sikap yang beda-beda personality yang beda-beda, dan orang tuanya sendiri yang tahu gimana cara menyikapi anaknya gitu. Jadi kita memang dikasih kebebasan untuk ya udah didik anak, pasti kalian kan juga udah sebagai orang tua udah punya tanggung jawab kan, udah ya udah dilepasin aja. Dan karena kita sebagai orang tua nggak pernah ada belajar untuk bagaimana menjadi orang tua yang baik. Ya aku tugasnya di sini adalah lebih banyak membaca, lebih banyak bertanya sama ya mama-mama gitu, terus teman-teman udah punya anak, kakak-kakakku, gimana caranya gitu. Dan sering nonton, sering ikut webinar juga, terus
baca buku dan bisa Google juga. Jadi akunya yang mengisi pengetahuan semuanya gitu. And abis itu sharing sama Jevin dan ya udah kita yang menentukan pola asuh kita seperti ini gitu. Beruntung Rini bisa mendapatkan support system bisa dibilang tuh kayak yang ring satu gitu ya. Iya. Keluarga yang support Rini banget dalam artian membebaskan pola asuh yang diterapkan sama Rini dan Jevin maunya seperti apa kepada North gitu kan. Kalau misalnya nih pasti di luar sana banyak sekali yang dimana nggak mendapatkan support nih dari ring satunya, dari keluarga dekatnya tuh juga nggak dapat support. Bahkan kita kan juga sering denger Rini ya, pasti ada tuh yang dari ibunya lah atau dari ibu mertuanya lah yang kok gitu cara mandiin anak gak gitu. Kasih MPASI anak tuh bukan begitu. Kamu tuh salah loh ngedidik anak. Atau misalnya gini, kamu kok udah punya anak udah mau 1 tahun belum kurus-kurus. Itu bahkan datang, ya kan, datang dari keluarga dekatnya. Iya. Ini mungkin Rini bisa kasih tips kali buat moms yang mengalami bahwa aku tuh nggak mendapatkan support nih, nggak mendapatkan nggak didukung nih sama keluarga aku nih, bahkan keluarga aku sendiri sebagai pelaku mom shaming ya. What to do nih? Harus gimana nih, Rin? Kalau saran aku sih speak up aja, bilang kalau yang mereka sarankan itu malah menjadi bumerang buat dia gitu, malah ngebuat dia jadi drop. Bahkan yang butuh di sini adalah I need help. Kan gue baru jadi ibu gitu, gue butuh disupport banget. Yang kalian lakukan adalah menjatuhkan gue gitu. Seharusnya ya speak up aja. Kadang banyak juga teman-temanku yang ngalamin hal kayak gitu, aku suruh speak up tapi nggak bisa. Kondisinya dia tidak bisa, nggak enak dan lain-lain. Tapi ya itu tadi aku bilang speak up untuk hal yang menurut kita itu baik untuk diri kita, nggak apa-apa, asalkan kan kita tidak menyinggung siapa-siapa. Betul sih. Karena memang kalau misalnya moms ibu yang baru melahirkan nggak ditolong, dia mentalnya kena terus, kasihan bisa baby blues. Ntar kalau udah baby bahkan blues, depresi. Iya, ke anaknya juga nanti kena. Karena menurut aku core-nya rumah tangga tuh ibu, ya nggak sih? Bener. Mama gitu. Kalau misalnya mamanya balance, happy, ya udah keluarga juga happy. Gitu. Tapi kalau mamanya stres, kebawa pasti anaknya juga jadi ikut stres. Karena anak itu nggak tahu ya. Kalau aku sih ngerasa connecting antara anak dan ibu tuh gede banget. Jadi ketika kita setrumnya tuh ketika kita sedih, dia juga pasti kayak ada aja rewel kalau kita happy ya dia happy aja gitu. Dari bayi tuh aku ngerasanya gitu. Bahkan aku udah percaya dari di dalam perut juga gitu. Di saat aku hamil, aku selalu menanamkan kayak gak boleh bete, positif ya kan. Gitu. Kan a happy moms makes a happy family. Iya. Anaknya happy, suaminya happy. Iya, ya kan? benar. Terakhir, tips untuk moms yang lainnya lebih bisa self love lah gitu loh, untuk dirinya sendiri, bahwa nggak apa-apa kok gitu loh. Itu penting loh, kita tuh self love, mencintai diri kita dan menerima diri kita itu. Kalau aku abis menikah, yang pertama kali yang aku rasain ada perubahan adalah bagian tubuh ya, terutama perut. Oh iya pasti. Perutku, saya juga ya kan gitu. Dulu aku sebelum nikah kayak workout six pack dan lain-lain gitu. Iya, aku inget banget. Setelah nikah, setelah melahirkan, perut yang dulu mulus tiba-tiba banyak stretch mark, terus perut ada bekas operasian, terus bener. kulitnya juga melar banget kan dari udah segini tapi kan tetap ada kulit melar. Tapi satu hal yang menurut aku seorang ibu itu, apalagi yang sudah melahirkan, itu yang harus kalian ingat adalah kita itu diberi anugerah untuk bisa melahirkan anak ke dunia. Betul. Jadi ibaratnya yang ada di badan ini tuh ya udahlah, badannya cuma bentuk gitu. Tapi kan kita bisa mensiasatinya. Jadi jadikan kekurangan itu bukan sesuatu hal yang menjatuhkan kita, tapi jadikan kekurangan itu adalah motivasi untuk kita bisa jadi pribadi yang lebih baik, kita jadi yang lebih pede juga. Kalau nggak suka bagian tubuh, ya udah tonjolin bagian yang disuka. Jadi nggak usah fokus ke yang nggak disuka, fokus ke yang kita suka aja gitu. Bener banget. Lagian inget-inget aja moms, ini tuh perut tuh pernah jadi tempat tinggalnya anak kita 9 bulan loh moms, ya kan? Aku awal melahirkan tuh bingung gitu kan, ngaca udah baru 2 minggu sih emang. Aduh, baru 2 minggu, ini kok masih kayak hamil ya? Ini udah keluar, kok masih kayak hamil. Terus masih ada garisan hitam dari sini sampai sini gitu kan. Katanya kalau anak cowok kan gitu ya, rada kayak ada hitam di sini lah, di sini. Pokoknya jadi rada kotor lah gitu badannya.
kok aduh ini bisa hilang kayak, aduh awalnya insecure banget tuh. Kayak aduh gimana ya, tapi lama-lama begitu anak Noci ngeliat Noci masih sambil nyusuin dia lihat kita gitu kayak ya. iya apaan sih pemikiran apa ini kayak udahlah maksudnya udah nggak usah dipikirin, terima aja dan itu bawa menjadi sebuah anugerah dan bersyukur aja gitu. Wow, senang banget bisa ngobrol hari ini tentang self love. By the way, Moms, Rini Wulandari adalah Moms of the Month kita di bulan Februari. Bisa baca lengkapnya ceritanya ada di website kita www.notbrandbaby.co.id. Rini, terima kasih banget sudah menerima kita. Thank you banget. Kita dengan masker warna-warni ini di masa pandemi. Jadi kenang-kenangan kan? Iya kan? Terus kalau masa udah nggak pandemi, oh iya nih kita ngobrolnya di masa pandemi. Iya benar. Terima kasih, salam buat keluarga ya. Bye bye.